Viral, antrian, mobil siluman, diduga penimbun solar di SPBU Ki 2 Bumi Agung Musirawas. Warga desak aparat bertindak. Musirawas, sebuah video yang memperlihatkan antrian panjang kendaraan yang diduga telah dimodifikasi tangkinya di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, kawasan Ki 2, Desa Bumi Agung, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, mendadak viral di media sosial. Video yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok @musiraya viral ini memicu kemarahan publik. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas deretan mobil jenis minibus tua dan kendaraan pribadi yang dicurigai bukan mengantre untuk kebutuhan transportasi biasa, melainkan untuk melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis solar, biosolar, secara berulang-ulang atau dalam jumlah tidak wajar. Modus operandi dan keluhan masyarakat. Fenomena ini menjadi sorotan tajam karena BBM jenis solar subsidi sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan angkutan barang, logistik, dan transportasi umum guna menunjang perputaran ekonomi serta menjaga stabilitas harga barang di pasaran. Namun, akibat ulah para oknum yang menggunakan mobil modifikasi untuk menimbun minyak pengerit, sopir truk ekspedisi dan angkutan umum yang berhak justru seringkali tidak kebagian jatah. Mereka kerap mendapati stok solar habis, meski baru saja dipasok, yang pada akhirnya menghambat distribusi logistik jarak jauh. Kasihan sopir truk yang benar-benar butuh untuk kerja dan antar barang, malah kalah sama mobil modifikasi yang cuma buat nimbun, tulis salah satu warganet di kolom komentar video tersebut. Masyarakat mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Musirawas, serta Pertamina untuk segera melakukan inspeksi mendadak, sidak, dan menertibkan SPBU nakal yang membiarkan praktik ilegal ini terjadi. Aturan hukum dan sanksi pidana. Kasus di SPBU Ki 2 Bumi Agung ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan tindak pidana serius yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Pemerintah telah menetapkan aturan ketat mengenai siapa saja yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. Berikut adalah dasar hukum dan ancaman sanksi bagi pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. 1. Dasar hukum. Tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 2. Pasal yang menjerat. Pasal yang dikenakan bagi pelaku penyalahgunaan, penimbun, pengangkut ilegal, maupun pihak SPBU yang memfasilitasi adalah Pasal 55 UU Migas. Pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. 3. Sanksi tambahan untuk SPBU. Selain sanksi pidana bagi pelakunya, pihak SPBU yang terbukti bekerja sama atau melakukan pembiaran terhadap pengisian mobil modifikasi juga terancam sanksi administratif dari Pertamina, berupa penghentian pasokan BBM bersubsidi, penutupan sementara operasional SPBU, pemutusan hubungan usaha PU secara permanen. 4. Kriteria kendaraan yang dilarang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM dan Aturan BPH Migas, kendaraan yang dilarang menggunakan solar subsidi antara lain: kendaraan dinas pemerintah plat merah, kendaraan industri tambang perkebunan dengan roda lebih dari 6, kendaraan dengan tangki modifikasi tidak standar pabrikan. Kesimpulan, viralnya video dari akun @musiraya viral ini menjadi bukti petunjuk awal bagi aparat penegak hukum (APH) untuk bergerak. Praktik kencing solar atau penggunaan mobil modifikasi di SPBU Ki 2 Bumi Agung tidak hanya merugikan negara yang membayar subsidi, tetapi juga mencekik para pelaku usaha logistik yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menunjang ekonomi nasional. Publik kini menanti ketegasan aparat Polres Musirawas untuk mengusut tuntas jaringan penyalahgunaan BBM ini hingga ke akarnya. Sementara itu belum ada pihak SPBU yang dikonfirmasi mengenai viralnya SPBU Ki 2 Bumi Agung, Kabupaten Musirawas ini sampai berita ini ditayangkan. Reporter Andika Saputra.